Ya. Disilakan pertama Pak Dr. Samad Umaril MPD untuk melakukan komprehensi. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Andi. Bapak Ibu sekalian Bapak-bapak yang saya hormati, ada Pak Puji, ada Pak Andi, dan yang berbahagia Pak Abdul Basit. Pak Basit, saya akan menanyakan 5 pertanyaan yang kaitannya dengan perangkat modul ajar. Bapak diharap menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Yang pertama, eh, teori belajar itu, Bapak tahu tentang teori belajar? Sedikit Pak. Ada. Oke, Iya. iya. Kalau teori belajar itu punya hubungan dengan apa namanya, perangkat pembelajaran atau modul ajar itu di mana kira-kira menurut Pak? Baik Pak, kalau teori belajar pada pembelajaran itu ada pada eh, aspek perubahan tingkah laku. Contohnya di sebuah modul kita memasukkan capaian pembelajaran apa yang harus dicapai di situ Pak. Oh, oke. Kalau hubungannya dengan Merdeka Belajar, itu teori belajar yang pas itu yang mana? Kalau dengan Merdeka Belajar itu yang pasnya teori konstruktivisme. Artinya Iya, kenapa? artinya pembelajaran itu berpusat pada siswa Iya, peserta didik ya. peserta didiknya. Oke. Ada berapa teori yang Pak Basit ketahui? Yang saya ketahui Pak ada 4. Yang pertama itu behavioristik Ya. atau perubahan tingkah laku setelah pembelajaran. Kemudian kognitif, adanya kecerdasan atau pemahaman setelah dilakukannya pembelajaran. Kemudian konstruktivisme, dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian teori belajar humanistik, artinya eh, tingkat tertinggi dari pembelajaran itu adalah memanusiakan manusia. Oke, sip, Pak Abdul Basit. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini kaitannya dengan pengembangan pembelajaran yang terkait di modul ajar kita itu kan ada eh, apa itu, ada CP, terus ada turunannya, ada TP, ada ATP, terus ada pendekatan. Kira-kira menurut Bapak itu runtutannya bagaimana? eh yang pertama itu CP, ya. Nah, karena memuat di dalamnya elemen yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran. Iya, saya Bukan kira TP duluan. ya Pak. Habis CP terus apa? CP, eh, eh, alur tujuan pembelajaran Pak. ATP, Bukan TP. tujuan Dari CP pembelajaran. ke, coba di ini di apa namanya, diruntut satu persatu. Habis CP terus capaian pembelajaran terus masuk. Eh, Setelah CP, ATP, kemudian tujuan pembelajarannya Pak. Itu bukan kebalik. Oh, oke, kalau gitu. Kalau gitu nanti nanti ditemukan dalam penjelasan. Kira-kira penjelasannya bagaimana itu? Kalau CP itu apa, TP apa, ATP apa? Ya Pak. Capaian pembelajaran itu memuat elemen. Misalnya yang saya ambil sebagai modul ini Pak, menjaga hubungan baik dengan sesama itu ada pada elemen Quran hadis. Nah, kemudian alur tujuan pembelajaran
alurnya bagaimana, caranya menyampaikannya kepada peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran itu artinya memuat dari eh, apa pembelajaran, misalnya inquiry, peserta didik dapat menjelaskan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tentang menjaga hubungan baik terhadap sesama. Iya. Iya, Oke, itu versi Bapak lah. iya. Terus yang berikut kaitan dengan pendekatan TPACK atau TIPEK, Bapak tahu? Iya, Pak. Pendekatan yang kaitannya dengan TPACK atau TIPEK. Eh, Maksudnya pendekatan teori belajar, Pak. Iya, ada pendekatan teknologikal, pedagogical, and content knowledge yang disebut di apa itu di pendekan itu biasa orang sebut TPACK atau TIPEK. Bapak tahu tentang itu? Ya, sedikit, Pak. Kalau eh, yang terhubung dengan Bapak lihat ke pendekatan, sini, Bapak lihat ke kamera, Bapak lihat ke saya gitu. oh iya, Jangan lihat ke samping. Ya. kalau hubungannya dengan pendekatan eh, pembelajaran itu ada pada apa pembelajaran humanistik, Pak. Begitu. Kalau TPACK itu begitu ya penjelasannya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Kalau PBL dengan PJBL bisa dijelaskan? Kalau PBL itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Kalau PJBL adalah pembelajaran berbasis proyek. Artinya setelah Iya. pembelajaran itu ada proyek yang dihasilkan. Proyek yang dihasilkan. I- Oh, iya. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Kalau komponen perangkat pembelajaran itu ada apa saja dalam modul aja? Komponen, Lihat ke sini, Pak. Pak, ya, Pak. Pak lihat ke kamera supaya kita ini jangan Bapak lihat ke samping. Lihat ke saya, ke kamera. Ya, Ya, maaf, Pak, karena kebetulan kecil suaranya laptopku, Pak. Ya. Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? iya. Kaitannya dengan komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar itu kan ada komponen-komponennya. Iya, ada tidak? Iya, Pak, ada. Modul ajar. Apa-apa saja yang Bapak tahu? Di dalam modul ajar itu memuat tujuan pembelajaran, eh, ATP, ada CP, kemudian eh, materi ajar. Ya. Oke, kalau gitu saya apa nih gini, ada tujuan, satu, ada materi ajar, ada metode, ada media dan LKPD. Ya, kenapa mesti itu ada? Ada tujuan, ada materi ajar, ada metode, ada media dan LKPD. Itu mesti ada dalam perangkat yang dalam bentuk modul aja. Kenapa itu dia mesti ada? Itu sebagai tujuan yang ingin dicapai. Misalnya ada ada sarana prasarananya sebagai media supaya peserta peserta didik itu mudah mengerti dalam pembelajaran. Kemudian adanya tujuan itu tujuan apa yang harus kita capai dalam pembelajaran. Hmm. Oke, sudah. Ya, Pak. Yang berikutnya, kalau instrumen asesmen yang dapat mengembangkan critical thinking itu seperti apa? Instrumen instrumen penilaian, Pak, ya. Iya, instrumen asesmen ya, penilaian Iya. yang dapat mengembangkan critical thinking itu seperti apa? Punya Bapak ada tidak dalam modul Di aja? dalam modul itu kita sudah memasukkan misalnya pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Misalnya yang saya bawakan adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kita bertanya kepada anak-anak, bagaimana anak-anak, apakah pernah membaca Surah Al-Hujurat ayat 13? Apakah yang terkandung di dalamnya atau pesan-pesan apakah yang terkandung di dalamnya Surah Al-Hujurat
ayat 13 itu. Oh, oke. Lanjut pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Eh, ada sebenarnya ada 4 materi pendalaman dan penguasaan yang mestinya diketahui, di apa ya, dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu materi ajar esensial, yang kedua advance material. Kalau itu Bapak tahu tidak, yang namanya materi ajar esensial? Materi ajar esensial artinya materi pokok dari sebuah materi itu, Pak. Kalau advance material, Advance atau advance, Pak? iya, Advance, advance advance material. material itu biasa kita sebut sebagai penemuan baru dalam pembelajaran. Hmm, ya. Lanjut yang ketiga, kalau materi ajar itu tergambar dalam dimensi pengetahuan. Biasanya runtutan dari pengetahuan itu, misalkan ada faktual, ada konseptual, terus ada apa lagi? eh kon- Konseptual, faktual, Ya, ada apa lagi? Ada 2 lagi. eh setelah konseptual, saya lupa, Pak. Kalau ngajar, saya kasih ilustrasi, kalau ngajar rukun Islam, apa bisa rukun Islam yang pertama dijadikan kedua, atau kedua dijadikan pertama, atau ketiga, keempat dijadikan pertama dan kedua? Menurut Pak itu konsep pengetahuan yang begitu itu boleh atau tidak? Kalau menurut saya, Pak, urutannya tentang masalah rukun Islam itu apa? Tidak boleh, Pak, karena ini Ya. kan yang kita ajar adalah anak Hmm. SD, yang saya ajar, Pak, anak SD. Jadi artinya kita harus mengajarkan sesuai dengan apa ilmu Apa? yang pastinya itu, Pak. Ya, ilmu yang urutan-urutan itu namanya apa? Urutan Dan sifatnya prosedural, prosedural. ada ya, sama Prosedur. juga ngajar Pancasila, nggak mungkin sila kelima duluan. Iya, Sila pertama duluan itu namanya dimensi pengetahuan yang sifatnya prosedural. Ada juga prosedur. metakognisi. Oh iya, Itu yang berikutnya. Kalau materi ajar yang bermuatan hots, Pak tahu? yang bermuatan HOTS, Pak. Iya. Kalau materi ajar itu yang bermuatan HOTS itu memuat tentang ingatan kepada siswa, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan penciptaan atau hasil setelah pembelajaran. Iya, itu biasanya di kognitif berapa itu? Tingkatan berapa? C berapa? Kalau C1 itu tentang ingatan. Ya kalau hots Kalau masuk di C berapa? ya, Pak, Hots masuk di C berapa? HOTS masuk ke C3, Pak, penerapan. C4, C4, C5, C6 biasanya gitu. Oke, Pak, yang terakhir ini soal tentang eh, aspek asesmen dalam modul ajar. Yang Bapak ketahui asesmen itu ada berapa? Ada 3, Pak. Yang pertama itu asesmen diagnostik, kemudian yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Apa itu maknanya? Kalau asesmen
eh yang for diagnostik itu awal pembelajaran, formatif pada saat pembelajaran berlangsung, kemudian asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran. Hmm, oke. Jadi, eh, oke, itu aja lah. Itu yang bisa ditanyakan. Pak Andi, saya kembalikan ke Pak Andi untuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, Baik, terima kasih Pak. Mungkin Pak Sugi bisa untuk P5 sama PTK Pak, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi dan Pak Dr. Samad. Pak Abdul Basit, apa kabar Pak? Ya Pak, Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Alhamdulillah. Bapak mengajar kelas berapa? Saya mengajar di kelas semua kelas Pak karena mapel pendidikan agama Islam. Oke, baik. Berarti kelas 1 sampai 6 ya? Saya modul yang saya masukkan di LMS itu di kelas 4 Pak. Oh, kelas 4. Baik. Di kelas 4, Bapak sudah pernah melakukan proyek P5 sebelumnya? Eh, belum Pak, jujur belum. Oh, Iya. belum. Iya. Oke. Rencana proyek P5 yang Bapak susun dalam modulnya apa? Rencananya itu apa? Eh, kaligrafi, kaligrafi Iya. yang terbuat dari kulit telur. Kebetulan yang saya tempati mengajar itu Pak di pedesaan. Ya, jadi saya mengambil sesuai dengan apa? Sesuai dengan eh, situasi sekolah itu Pak. Oh, iya. Nah, Maksud saya bukan bukan rencana produknya, Pak, tapi tema apa yang Bapak mau kembangkan di semester ini? eh, temanya itu eh, apa lagi namanya? Eh, Pak bisa diulangi pertanyaannya Pak? Tema, Pak, tema yang Bapak buat dalam uh, modul proyeknya untuk P5. Tema apa yang Bapak mau Pengolahan capai? pengolahan lingkungan Pak. Apa itu? Oh, tidak ada itu pengelolaan lingkungan dalam tema. Oke, arifan lokal itu Pak. Itu tema topik sih, Pak. Ya, Ya, baiklah. Uh, Tadi Bapak mengatakan apa ya, lingkungan ya. iya, Ya, berarti gaya, berarti apa ya, eh, hidup berkelanjutan ya, iya. ya temanya, ya. Eh, Dari mana Bapak, eh, apa, atau gimana ya sederhana pertanyaannya ya? Eh, tapi Pak kurang jelas anunya. Sampai Bapak memilih tema itu, dari mana asalnya? Turun dari langit kah, atau di apa? Atau mimpi semalam tiba-tiba mengangkat tema itu? Saya mengangkat tema ini Pak sesuai dengan kondisi sekolah. Ya, bagaimana caranya Bapak mengatakan sehingga Bapak mengatakan itu sesuai kondisi sekolah? Bagaimana cara melihatnya? Artinya di lingkungan sekitar sekolah itu banyak yang peternak ini peternak itik, bebek. Ya, jadi Iya, apa inisiatif saya untuk mengelola itu anunya sebagai bahan kaligrafinya Pak. oke, baik. Tadi Pak Dr. Samad kan ada sampaikan terkait prosedural ya, Pak. Iya. Ya, di P5 juga kan ada prosedurnya. Sampai tema itu diputuskan untuk dikembangkan di semester tertentu, ada prosedurnya juga, dianalisis berdasarkan kebutuhan ya, dan DM yang ada. Oke, baik Pak. Dalam P5 itu di sekolah Bapak ada berapa tim? Cuma ada satu tim Pak. Oh, satu tim. Bapak sebagai apa di tim itu? eh Cuma sebagai fasilitator saja Pak. Oh, itu bukan Kebetulan ya. cuma Pak. Itu bagus ya. Oke, baik. Eh, P5 ini masuk di dalam kelompok mana Pak di sekolah? Kelompok pembelajaran intra kah, X kah, atau yang lain?
Masuk pada pembelajaran intrakurikuler. Aduh, coba mau baca lagi, Pak. Ya, Pak? Dari coba nanti dibaca lagi. Intrakurikuler, ekstrakurikuler dibedakan ya, Pak ya. Oh, iya. Iya. Lalu P5 dia di mana? Di intrakurikuler, Pak. Ah, itu yang keliru tuh. Oh, Jadi P5 itu tidak di intra, tidak di ekstra. oh, Tapi dia namanya co-kurikuler. kurikuler ya. Oke, baik. Cukup untuk P5. Lalu untuk PTK-nya, Bapak sudah susun proposalnya? Kenapa? Untuk PTK, apakah Bapak sudah susun proposal? Iya, sudah, Pak. Sudah. Coba buka, Pak, proposalnya. Ya, Apa judul yang Bapak mau teliti? judulnya, Pak. Iya. Meningkatkan pemahaman ilmu tajwid. Ah, Meningkatkan pemahaman ilmu tajwid dengan media word wall di SD di kelas 4 SD 33 Kalamesue. Oke, work. Ya. Ya. Kalau di proposal Bapak, ada berapa bagian itu? Ada berapa bab yang Bapak sudah tulis? Ada 3 bab karena masih proposal, Pak. Iya, apa-apa itu? Memuat eh, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teori, Ya, atau ke pustaka, kemudian yang ketiga itu masuk pada pembahasan atau metode penelitian. bukan atau Pak. Pembahasan dan metode penelitian berbeda. Oh, ya. Jadi bab 3 apa? Pembahasan atau metode? Metode, Pak. Oke, baik. Ya. Ya. Eh, tolong Bapak sebutkan satu saja teori yang akan digunakan. Ya, Apa ini? Grand teorinya untuk yang akan digunakan pada penelitian ini. Tadi Bapak menyampaikan ada model, ada metode word. Coba sampaikan metodenya, Pak. satu saja, Pak. Iya, bukan metode, teori. Oh, Di bab teori. 2 itu kan ada kajian teori tadi Bapak bilang ya. Oh, iya. Ya, Jadi tolong sampaikan satu saja grand teorinya. teori yang saya gunakan dalam dalam PTK ini itu teori apa konstruktivisme, bagaimana anak-anak itu belajar ilmu tajwid langsung dengan adanya integrasi aplikasi Word1. Hmm. Ya, baik. Direncanakan berapa siklus, Pak, di proposalnya? Insya Allah mudah-mudahan bisa sampai siklus 1. Kan dalam perencanaan 1 siklus, mudah-mudahan bisa. Oh ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Untuk 2 itu sudah selesai. Kembali ke Pak Andi Rahmat. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Yogi. Kemudian terakhir dari saya Pak Abdul Basit. Ya, Pak. Baik, di saya itu mengenai baca tulis Al-Quran. Nanti kalau masalah simulasi cuplikan modulnya nanti saya lihat Bapak punya modul, kemudian saya fokus ke baca tulis Quran Bapak. Ya. Di modulnya ada ayat Al-Quran yang disisipkan Pak, Eh, dimuat di dalam modulnya. modul eh, ti- di ada yang saya sisipkan tapi dalam bentuk link. Nih, Ya. apa itu Pak? Surat apa? Surah Al-Hujurat ayat 13. Baik. Bisa Pak Abdul Basit membacakan surah Al-Hujurat ayat 13 Pak? Bisa, Pak. Bisa. Silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Terima صدق kasih. الله العظيم. Ya, Pak Abdul Basit hafal ya surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, Pak. Alhamdulillah ya Bang. Baik, untuk surahnya tadi, untuk baca tulis Qurannya sudah Pak, untuk bacanya kemudian nanti ditulis ya Pak. Ya, Ditulis surah Al-Hujurat ayat 13, kami kasih waktu 5 menit untuk mengirim di grup Hukum ya Pak. Grup kelasnya itu uji komprehensif, ditunggu ya Pak, dikirim. ya, Pak. Baik, mungkin dari saya cukup Pak Abdul Basit, Ya, di stopkan videonya Pak. ya. Terima kasih semua, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.